Berikutnya, Buya, bagaimana caranya agar kita berani berdakwah di banyak orang? Baik. Buya, bagaimana caranya agar kita berani berdakwah di banyak orang? Yang pertama gini santri, kalau kita mau melakukan sesuatu ya, ada yang disebut dengan bahan bakar. Itu jadi power. Buya mau nanya, motor mobil bisa nggak jalan tanpa bensin? Tidak ya, tidak. Bahan bakarnya itu ada yang premium, sekarang premium sudah tidak ada. Ganti dengan pertalite. Pertalite ada yang lebih tinggi dari pertalite, namanya adalah Pertamax. Mahal karena daya perciknya itu sehingga menjadikan mesin juga bersih, itu Pertamax. Kemudian ada Pertamax Turbo. Wah, itu mahal sekali. Jadi kalau kalian punya motor ataupun mobil yang sudah lama, misalkan mesinnya nggak dicuci, kali-kali belilah Pertamax Turbo supaya mesinnya bersih, di dalamnya itu terkuras. Cuma Buya ingatkan, kalau kita biasanya pakai pertalite, kemudian kita pakai Pertamax Turbo ya untuk membersihkan mesin, awas itu, hati-hati, jangan sampai habis. Jadi kira-kira sepertiga lagi itu mau kosong tangkinya, tangkinya cepat isi, karena kalau sudah itu dedeknya itu bisa masuk itu ke selang-selang, sehingga mobil atau motor itu bisa monggok, itu nggak akan jalan, bahkan harus turun mesin itu. Kalau sudah dicuci dengan yang bagus itunya ya, kondisi itunya. Sama kita juga, makin kuat bahan bakarnya gitu ya, dalam berdakwah makin hebat. Buya akan kasih bahan bakarnya. Bahan bakar yang pertama, kalian harus berpikir supaya kalian mau dakwah ya. Ada pertanyaan dari Buya yang kalian bisa jawab dengan mudah. Di dunia ini, siapa sih yang lebih banyak yang beragama Islam atau yang non-Islam? Yang banyak itu yang muslimnya atau non-muslim? Yang banyak non-muslimnya. Muslim itu sedikit. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, cuma 1, miliar muslimnya. Jadi yang 5, sekian miliar non muslim. Harus paham kalian. Padahal dulu di zaman baginda Rasul hampir seluruh wilayah dunia muslim. Kecuali dataran Eropa sebagian yang tidak mau. Itu apa artinya? Kita punya kewajiban menjadi kacai mana? Kita punya kewajiban menjadikan non muslim menjadi muslim. Ud'u ila sabili rabbika. Ajak ke jalan Tuhanmu. Karena di luar muslim itu bukan jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Itu perintah Allah tuh. Masa kita membiarkan orang-orang non-muslim yang nantinya akan ke neraka jahanam semuanya non-muslim itu? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Terus apa? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
Wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, tidak masuk Islam, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Mereka itu akan hapus seluruh amalnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang rugi, mereka tidak akan dapat penolong. Jadi kalau kalian melihat orang non muslim, harus kasihan, bukan benci. Lihat non muslim, Kristen, oh ya Allah, kasihan, dia masuk neraka nantinya. Sudah capek-capek dia misalkan bikin mesin cuci, sudah capek-capek bikin HP canggih, tapi masuk neraka tuh. Gimana ya caranya supaya mereka jadi muslim sehingga amal soleh? Memang amal soleh itu disimpan oleh malaikat Raqib. Kalau dia pas kepada Allah ke dalam keadaan kafir musyrik, itu hangus. Tapi pada saat mereka masuk Islam, meskipun di akhir-akhir pas pulang kepada Allah dalam posisi muslim, itu amal solehnya dikasihkan. Dan amal buruknya juga dikasihkan. Nanti di mizan, ditimbang oleh Allah dalam timbangan. Lihat orang Buddha, lihat orang Hindu, Shinto, Majusi, Yahudi, itu kan calon neraka semua. Harus kasihan kalian itu. Dan harus ada, ya Allah, aku ingin menyampaikan kepada mereka dengan baik tentang ajaran Islam. Itu bahan bakar pertama. Ini dari pertanyaan mereka dia ya, bahan mana? Karena Allah sudah berfirman, Inna dina indalohil. Ali Imran tuh ayat 18. 19 maaf. Apalagi? Wa mayyabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 95 tuh. Itu bahan bakar yang pertama dari Bu. Satu itu. Simpan dalam pikiran kita, ya Allah, yang non muslimnya begitu banyak, yang muslim sedikit, aku punya kewajiban. Nah, itu bahan bakar. Semangat kita kan? Harus ada semangat. 2. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu kullu mauludin yuladu itu sering kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap makhluk yang baru dilahirkan, baik jin ataupun manusia, alal fitrah, semuanya suci. Tidak ada bayi yang lahir dicap durhaka. Dosa dari mana budak letik bayi? Apa berikutnya saudara-saudara? Kecuali hanya orang tuanya yang akan menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi, dan seterusnya. Itu bahan bakar kedua. Oh ya Allah, memang setiap bayi yang dilahirkan bersih, suci, baik orang tuanya kafir, musyrik, muslim. Tapi pada saat dia balik, sudah dia balik, kalau perempuan head, laki-laki sudah mulai bermimpi, dia kan sudah mulai mau masuk Islam atau tidak. Nah, Buya mau nanya sebagai bahan bakar kedua, apakah setiap bayi yang lahir yang dalam keadaan suci itu dijamin dia masuk Islam pada saat dia balik? Tidak, kenyataannya mereka mengikuti agama orang tuanya. Orang tuanya kafir, orang tuanya Nasrani, Nasrani lagi. Orang tuanya Majusi, Majusi lagi. Orang tuanya Yahudi, Yahudi lagi. Apa Buya Majusi itu? Penyembah berhala. Penyembah berhala. Patung di Sarembahan, gunung, guha, sungai, sono, matahari, bulan. Nah, itu bahan bakar kedua. Ya Allah,
Begitu ternyata saya informasi dari Buya. Buya mau nanya lagi, banyakkah tiap hari yang Allah ciptakan? Otomatis Buya nanya juga begini, sama artinya, banyakkah tiap hari bayi yang dilahirkan oleh ibunya? Banyak sekali. Wah, sadunya sapoe ting sabaraha juta meureun nu dilahirkan. Waduh ya Allah. Jadi kita ini berpacu dengan kelahiran. Manusia makin banyak, masa kita berdiam diri? Harus menyingsingkan lengan baju untuk berdakwah. Nah, itu bahan bakar. Sudah tahu bahan bakarnya, langsung kita berniat kepada Allah untuk menjadi seorang pendakwah. Ya. Maqala hadza sabili, ini jalanku ya Allah. Biar orang lain punya jalan, tapi aku punya jalan sebagai dai dan daiyah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Begitu. Wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih hebat ucapannya selain orang yang mengajak kepada jalan Allah? Melebihi seorang penyanyi sehebat apapun. Melebihi seorang, apa itu namanya itu? Presiden yang banyak bicara, perdana menteri, raja. Tidak ada yang lebih hebat kecuali yang mengajak kepada jalan Allah. Disertai dengan amal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku seorang muslim yang punya tanggung jawab menjadikan mereka masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagaimana engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam pada saat Futuh Mekah? Hebatnya baginda Rasul. Jadi kita bisa mengulangi kehebatan baginda Rasul. Sampai Allah menyampaikan kepada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saking hebatnya dakwah baginda Rasul. Dilihat santri orang yang suka mabok sampai menumpahkan beberapa drum dari rumahnya semuanya sampai kota Madinah banjir dengan minuman keras. Tobat daripada minuman keras. Orang-orang yang berzina sampai berbondong-bondong tobat nasuha, mengulangi pernikahan mereka. Orang yang judi berhenti dari judinya. Sampai hebatnya itu Islam sampai ke kita, padahal jauh jaraknya. Bagaimana orang-orang Hindu di negeri kita yang sudah ribuan tahun menganut agama Hindu, begitu serta-merta masuk agama Islam. Borobudur yang tadinya disembah-sembah ditinggalkan menjadi budaya saja. Semuanya orang Indonesia datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu kehebatan baginda Rasul. Padahal cuma sendiri dan 70 sahabat. Tapi sekarang kajian di mana-mana, pengajian di mana-mana. Hebat memang. Penuh masih dengan pengajian-pengajian. Pertanyaannya, kenapa sedikit perubahan? Umat Islam ini dalam ukhuwah Islamiyah terutama. Hebat berdakwah. Itu udah Buya sampaikan tuh. Jadi supaya Buya, bagaimana caranya agar kita berani berdakwah di banyak orang? Timbul keberanian karena kita punya alasan. Jadi beginilah secara garis besarnya. Santri Buya yang sedang ngaji ini ya, terutama laki-laki. Kalau perempuan kan nanti dibawa oleh suaminya. Jangan punya cita-cita lain lah selain berdakwah. Jangan punya cita-cita jadi pedagang, pengusaha, wah, mas loba gitu mah.
Nggak usah jadi penceramah, cukup. Mal teu dahar maraneh. Cukup malah. Malah bisa mere dahar batur. Apalagi jadi pekerja kasar, cleaning service, nunggu toko. Sepantas santri ulul albab begitu. Cuma perlu kesabaran. Innallaha ma'as sabirin wasibra 'ala ma asaba. Inna dzalika min azmil umur. Harus sabar. Samina wa atona tuh guru. Perbaiki akhlak kalian menjadi akhlakul karimah. Cara berbicara, kejujuran, kearifan hidup dengan sesama manusia, saling menghormati, talabul ilmi dengan gigih. Jadi kalian nanti mau balik. Bagus nih pertanyaannya. Ya, jangan sampai kajian di mana-mana, tapi yang dibicarakan caci orang lain, takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Bid'ah dengan mudah dilontarkan, segala bid'ah, dolalah pinar. Tapi kaum-kaum yang maksiat tidak pernah didakwahi, bahkan sampai ada pengajian pakai bayar segala. Zaman sekarang ini konon katanya ada pengajian bayar. Ya, ini kalau ada pengajian bayar berarti para ustadznya merasa bahwa infak sodakoh untuk pengajian itu begitu lemah. Makanya para ibu, para bapak, kalian para pemuda ya, kalau datang ke tempat pengajian, siapkan uang sodakoh yang terbaik. Jangan sampai untuk pembelian pakaian kita, kendaraan kita, makanan kita diutamakan. Ari ka usad, merhatikan, sedangkan usad kan perlu dahar rumah tangga. Nah, sampai ada pengajian bayar, meskipun juga solusinya nggak harus gitu-gitu amat sih. Mungkin karena di mana ada asap, di sana pasti ada api, kira-kira begitu.